Nah, karena magnet itu sudah bisa dibuat, nah bagaimana cara membuat magnet? Jadi ada beberapa cara untuk membuat magnet. Salah satunya yang paling gampang adalah dengan cara menggosok, ya, dengan cara menggosok, jadi gosok. Jadi kalau bahan ferromagnetik, apakah besi baja, digosok dengan magnet, maka besi atau baja itu akan menjadi magnet. Nah, kemudian bagaimana kutub-kutubnya? Kutub utara dan selatannya. Nah, ini. Jadi di mana penggosokannya itu secara satu arah. Jadi tidak boleh sembarangan. Digosok secara satu arah. Pada ujung akhir penggosokan akan terbentuk kutub berlawanan dengan yang menggosok. Ya, seperti gambar berikut. Ya. Misalnya ini bahan ferromagnetik, apakah besi atau baja, kemudian digosok dengan magnet yang mana kutub utaranya menggosok satu arah ke kanan, ya, satu arah ke kanan. Nah, kemudian ujungnya ini akan menjadi kutub apa? Kemudian ujungnya ini akan menjadi kutub apa? Cara menggosoknya satu arah, ya. Pada ujung akhir penggosokan, berarti di sini di Y, ujung akhir penggosokan akan terbentuk kutub berlawanan dengan yang menggosok. Karena yang menggosok adalah U, berarti di Y ini akan menjadi kutub S. Sedangkan X menjadi kutub U. Ya, jadi Y akan menjadi kutub S, X menjadi kutub U. Cara yang kedua adalah dengan cara induksi atau induksi magnet. Yang dimaksud dengan induksi magnet, bahan ferromagnetik didekati dengan magnet, didekatkan saja dengan magnet, maka bahan ferromagnetik ini akan menjadi magnet. Di mana ujung yang didekati menjadi kutub berlawanan dengan yang mendekati. Ujung yang didekati menjadi kutub berlawanan dengan yang mendekati. Misalnya ini bahan ferromagnetik, paku ya, yang terbuat dari besi atau baja, didekati dengan magnet yang mendekati adalah kutub S, maka ujung yang didekati akan menjadi kutub berlawanan dengan yang mendekati, berarti ini akan menjadi kutub U. Nah, ini akan menjadi kutub S. Ya, jadi dalam hal ini X akan menjadi kutub U, Y akan menjadi kutub S. Yang ketiga, dengan cara dialiri arus listrik searah atau arus listrik DC. Yang dimaksud arus listrik DC adalah sumbernya adalah baterai, aki, dinamo, dan sebagainya. Jadi dengan cara mengaliri, bagaimana caranya? Nah, nanti magnet ini disebut dengan elektromagnetik, ya, elektromagnetik, magnet yang terbuat dari listrik. Bahan ferromagnetik dililit dulu dengan kawat atau kabel. Kemudian kawat atau kabel itu dialiri arus listrik searah atau hubungkan dengan baterai. Maka ferromagnet ini akan menjadi magnet. Ya, misalnya paku dililit dengan kawat, kemudian dihubungkan dengan batu baterai, maka paku ini akan menjadi magnet. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan kutub-kutub magnetnya? X akan menjadi kutub apa, Y akan menjadi kutub apa. Nah, ini nanti akan dibahas khusus, ya, pada pembahasan tentang elektromagnetik. Jadi ada aturan-aturan, beberapa aturan yang perlu diperhatikan.
Nah, kalau kita bandingkan tadi antara besi dan magnet itu akan menghasilkan dua sifat magnet yang memiliki kekuatan yang berbeda. Jadi ada dua jenis magnet ya, ditinjau dari kekuatan sifat kemagnetannya. Yang pertama adalah magnet permanen. Ini adalah magnet yang dibuat dari bahan baja. Ya, kalau bahannya baja maka akan menjadi magnet permanen, di mana proses pembuatannya sangat sulit. Jadi dia lama sekali akan berubah menjadi magnet. Tetapi kalau sudah menjadi magnet, sifat kemagnetannya itu bertahan lama. Sifat kemagnetannya tahan lama. Sebaliknya, yang kedua adalah magnet remanen atau magnet sementara. Magnet yang dibuat dengan bahan besi, di mana proses pembuatannya sangat mudah, gampang. Sedikit sekali digosok akan menjadi magnet. Tetapi setelah menjadi magnet, sifat kemagnetannya cepat hilang. Nah, mana antara magnet permanen dan magnet remanen itu yang lebih baik? Keduanya ini dimanfaatkan, karena ada beberapa teknologi yang harus memakai magnet permanen. Ada juga beberapa teknologi yang harus memakai magnet remanen, tidak boleh magnet permanen. Ya. Selanjutnya medan magnet, sama seperti pada listrik ada medan listrik. Ini adalah daerah ya, daerah di sekitar magnet yang masih merasakan adanya gaya magnet. Daerah di sekitar kutub magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Makin dekat dengan kutub magnet, medan magnetnya makin kuat, atau sebaliknya, makin jauh dengan kutub magnet, medan magnetnya makin lemah. Ya, ini. Jadi di daerah di sekitar ini ada magnet. Daerah di sekitar magnet ini disebut dengan medan magnet. Semakin dekat dengan magnet maka kuat, medannya makin kuat ya. Sedangkan makin jauh dengan magnetnya, medannya makin lemah. Nah, ini berarti juga semakin rapat garis gaya magnetnya, itu berarti medannya makin kuat. Semakin renggang garis gayanya, berarti medannya makin lemah. Medan magnet dapat digambarkan dengan garis-garis gaya magnet. Nah, sama seperti listrik, medan listrik dapat digambarkan dengan garis-garis gaya listrik. Nah, bagaimana sifat-sifat garis-garis gaya magnet? Pertama, keluar dari kutub utara. Jadi kalau kutub magnetnya utara, medan magnetnya mengarah keluar. Yang kedua, masuk ke kutub selatan. Kalau magnetnya kutub selatan, berarti arah medan magnetnya menuju atau masuk. Nah, yang ketiga, makin rapat garis gayanya, maka kuat medannya makin kuat. Sebaliknya, makin renggang garis gayanya, medannya makin lemah. Misalnya kita punya magnet batang, arah garis gaya magnetnya perhatikan, ini kutub utara, kutub selatan, keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan, keluar masuk ya, dan seterusnya. Jadi makin ke sini garis gayanya makin rapat sehingga medannya makin kuat. Semakin keluar garis gayanya makin renggang, medannya makin lemah. Misalnya magnet U ya. Jadi ini kutub selatan masuk, kutub utara keluar. Ya, kalau kita gambarkan medan magnet dari sebuah magnet batang, garis-garis lainnya perhatikan, keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan ya, seterusnya. Berarti semakin dekat dengan magnet, medannya makin kuat karena ini makin rapat. Semakin keluar atau semakin jauh dengan magnet, medannya makin lemah karena ini garis lainnya jarang.
selatan, selalu berhenti pada arah utara selatan. Nah, kenapa selalu berhenti ke arah utara selatan? Nah, dari sana disimpulkanlah bahwa bumi inilah yang bersifat sebagai magnet, yang mempengaruhi magnet itu. Nah, jadi magnet batang mengarah ke utara. Di sana berarti ada kutub magnet bumi, yaitu kutub magnet selatan yang mempengaruhi kutub magnet batang. Sedangkan kutub selatan magnet batang itu dipengaruhi kutub utara magnet bumi. Jadi kutub utara magnet bumi terletak di sekitar kutub selatan geografis bumi. Sedangkan kutub selatan magnet bumi terletak di sekitar kutub utara magnet bumi. Ya, kalau kita gambarkan, ini kutub magnet bumi. Di kutub selatan ini, di kutub selatan geografis bumi itu adalah letak kutub utara magnet bumi, sehingga medannya keluar. Sedangkan di kutub utara magnet bumi itu adalah letak dari kutub selatan magnet bumi, sehingga arah medannya masuk atau menuju. Jadi keluar, menuju. Nah, tetapi kenyataannya kalau kita bawa magnet kompas atau magnet jarum, ternyata magnet jarum itu tidak pas mengarah utara selatan bumi. Jadi ada penyimpangan sedikit, ya. Jadi ada penyimpangan sedikit. Misalnya ini kutub utara bumi, kutub selatan bumi. Jadi magnet jarum itu agak menyimpang sedikit, sekitar 11,5 derajat. Ya. Jadi ada penyimpangan sekitar 11,5 derajat. Ya, ini kutub utara bumi. Ya, ini kutub selatan bumi. Sedangkan magnet bumi itu menyimpang ke kiri, ya, kutub selatan magnet bumi menyimpang 11,5 derajat, ini menyimpang 11,5 derajat. Nah, ini menyebabkan arah magnet jarum kompas, kalau kita bawa magnet kompas akan menyimpang tidak tepat yang mengarah utara selatan bumi. Jadi sehingga penyimpangannya itu berbeda di setiap tempat di titik di bumi ini. Penyimpangan magnet jarum kompas dengan arah utara selatan bumi itu disebut dengan sudut deklinasi. Ya. Jadi di khatulistiwa besar sudut deklinasinya adalah 11,5 derajat, sedangkan di kutub besar sudut deklinasinya paling besar yaitu 90 derajat. Jadi penyimpangan magnet jarum dengan arah utara selatan bumi disebut dengan sudut deklinasi. Karena arah medan magnet bumi, maka magnet jarum kompas juga tidak selalu mendatar, ya. Kecuali di khatulistiwa saja magnet jarum kompas itu bisa mendatar. Jadi dia akan selalu menyimpang. Di setiap tempat di bumi magnet jarum kompas itu akan selalu menyimpang secara horizontal. Nah, penyimpangan magnet jarum kompas dengan horizontal disebut dengan sudut inklinasi. Ya. Jadi di khatulistiwa sudut inklinasinya 0 karena dia sejajar. Semakin ke kutub, maka di kutub sudut inklinasinya 90 derajat. Ya. Penyimpangan magnet jarum kompas dengan horizontal disebut dengan sudut inklinasi.